Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Octaviansyah, program studi ekonomi syariah kelas ES2C dengan NIM 2368106. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang hadis maudhu. Kata maudhu itu adalah isi makpul yang menurut bahasa berarti meletakkan, menyimpan, dan secara istilah hadis maudhu itu hadis yang tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang bersifat negatif seperti yang sengaja untuk menyesatkan orang. Adapun sejarah awal dari hadis maudhu, yang pertama itu menurut Muhammad Amin, di mana pemalsuan hadis itu pertama terjadi pada zaman Nabi, yang objek pemalsuannya adalah masalah agama yang didasari oleh hadis riwayat Abu Hurairah. Terus yang kedua yaitu ada juga menurut Muhammad Ajad, Alkitab tidak masuk akal jika para sahabat berdusta kepada Rasulullah. Dan yang ketiga itu ada juga menurut Salahuddin Ibnu Ahmad Al-Adabi, terjadi pada zaman Nabi, tetapi menurut Al-Adabi objek pemalsuannya adalah masalah duniawi. Dan tentang itu hadis maudhu secara histori, pemalsuan ini terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, terutama pada saat terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Al-Husain bin Ali, yang menyebabkan terjadi perpecahan tajam di antara umat muslim dan menyebabkan terjadinya pengakuan pada Al-Quran dan hadis. Dan karena Al-Quran tidak mungkin dapat diubah, dan karena hadis juga tidak dapat dikurangi, dan membuat hadis palsu dengan mengatasnamakan Rasulullah. Adapun karakteristik dari hadis maudhu, yang pertama itu ciri yang berkaitannya dengan perawi atau sanad. Periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain, dan periwayatannya sikoh. Meriwayatkan hadis itu, periwayatnya mengakui membuat hadis tersebut ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memasukkan hadis. Dan ada juga 5 ciri yang berkaitan dengan matan. Pertama, keracunan redaksi atau keracunan redaksi, kerusakan maknanya. Terus yang kedua itu keterkaitan dengan makna tersebut. Yang ketiga, tidak adanya terdapat dalam kitab-kitab dalam hadis. Yang keempat, tidak diketahui sumbernya dengan jelas. Terus yang kelimanya, hadis itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Dan ada juga menurut Mustafa As-Sifai, yang pertama itu menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi. Terus susunan gramatiknya sangat buruk. Terus ada riwayatnya sangat fanatik terhadap mazhabnya, mengandung suatu perkara yang harusnya disampaikan oleh orang banyak, tetapi ternyata hanya disampaikan oleh satu orang saja. Pahala yang sangat besar untuk perbuatan kecil dan ancaman, terutama siksa berat terhadap perbuatan yang tidak berarti. Dan ada juga itu menurut Asbi As-Siddiq, yang pertama itu maknanya berlawanan dengan hal-hal yang mudah dipahami. Terus yang kedua itu berlawanan dengan ketentuan umum, dan serta akhlak atau menyalahi kenyataan. Yang ketiga berlawanan dengan ilmu kedokteran. Terus yang terakhir yaitu menyalahi kaidah umum. Mungkin itu saja, sekian video tentang pembelajaran tentang hadis maudhu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Rinaldi Octaviansyah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.